Nampaknya ibu-ibu kurang semangat. Pak Camat membeli tomat. Tomatnya masuk ke kali. Karena yang jawab kurang semangat, Ustadz ulangi sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Salam adalah upaya pemberian keselamatan. Jika kita diucapkan salam, kita harus jawab lebih semangat lagi. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La haula wa la quwata illa billah. Bersyukur kepada Allah dengan ucapan Alhamdulillah Rabbil alamin. Bersolawat kepada Rasulullah dengan ucapan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga di yaumil akhir kelak kita mendapat syafaatnya. Amin amin ya rabbal alamin. Awal kata tak kenal maka tak sayang. Izinkanlah Ustadz di sini memperkenalkan diri. Yang pergi biarlah pergi, walaupun pergi tetap di hati. Apa kabar bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara malam hari ini? Baik? Perkenalkanlah saya Ustadz Denny yang akan mengisi tausiah pada malam tahun baru ini. Alhamdulillah kita dapat bertatap muka pada malam yang berbahagia ini. Awal kata yang kami hormati Wakil Ketua BKM Al-Muslimin, yang pertama Bapak Tosif Tanjung, begitu juga Bapak Abdullah Fatoni, serta Sekretaris BKM Al-Muslimin Bapak Muhammad Hanafi Nasution dan seluruh jajarannya. Begitu juga tokoh masyarakat Bapak Bahrum Saleh MA dan Kepala Lingkungan 12 Abang Dawira. Dan begitu juga Ketua DPD BKPRNI Kota Medan Abang Erwin Sahastibuan STMS. Dan seluruh BKPRNI yang ada di Kota Medan dan remaja Masjid Al-Muslimin serta bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat yang berhadir pada malam yang berbahagia ini. Semoga kita semua dilindungi Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu yang berbahagia, sebelum Ustadz memberi tausiah, ada 4 metode cara mendengar ceramah. Yang pertama katanya sami'na wa atokna, mendengar, menaati serta mengamalkannya. Yang kedua sami'na wa asaina, ini masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Yang ketiga sami'na wa bisik-bisikna, mendengar tetapi berbisik-bisik. Ini anak-anak ya, jangan banyak berbisik-bisik. Jadi kalau Ustaz bilang ya, anak-anakku, jawabannya maja Ustazi. Anak-anakku, mantap, calon-calon Ustaz ini ke depan. Amin ya rabbal alamin. Ya, anak-anakku, maja ya Ustazi. Yang selanjutnya pada malam yang berbahagia ini kita mengadakan acara
1 Muharram atau tahun baru Islam. Ini luar biasa sekali panitia ya, sudah repot-repot dalam seminggu ini untuk mengadakan acara ini. Ini sangat kami apresiasi ya. Seluruh yang bersusah payah, insya Allah Allah akan memudahkan jalan kalian ke surga. Amin ya rabbal alamin. Sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man salaka thariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu lahu bihi thariqan ilal jannah." Barang siapa melalui jalan di situ ia menuntut ilmu, maka Allah akan memudahkan baginya jalan menuju surga. Hadirin hadirat, Bapak Ibu yang berhadir di sini untuk menuntut ilmu, untuk meriahkan acara Muharram ini, insya Allah menurut hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kita akan dimudahkan jalan menuju surga. Mau ibu-ibu masuk surga? Mau, alhamdulillah. Bapak-bapak, diam aja bapak-bapak ini, udah ngantuk ini. Nah, ya, ahlu hisab ini. Nah, ya. Jadi bapak-bapak yang merokok jangan takut mati katanya. Kenapa? Kalau mati kan ada mancis kalau mati bisa dihidupkan lagi. Ya. Kemudian beberapa hari yang lalu saya ditelepon sama Bang Jul Khairun Nasution atau Bang Kidung katanya. Ustadz siap ya mengisi acara tausiah ya memperingati 1 Muharram. Saya katakan siap. Saya tidak mikiri bayaran, saya tidak mikiri amplop. Gak usah sungkan Bapak Ibu, karena yang mikiri kan panitia, saya tinggal terima saja. Yang kedua, kalau sama saya amplop itu nomor 6, karena nomor 1 sampai nomor 5 adalah rukun Islam. Adik-adik, siapa yang hafal, siapa yang tahu rukun Islam? Angkat tangan, maju ke depan. Silakan, maju. Sudah siapkan ya hadiah ini. Maju, yang berani maju. Sebutkan rukun Islam dulu. Ini syarat. Sebutkan rukun Islam. Apa? Rukun sampai apa maksudnya? Sebutkan rukun Islam. Yang pertama apa? Dua yang lain ya belum. Ya, siapa yang mengetahui rukun Islam? Yang maju bisa kasih hadiah ini. Siapa yang maju ada? Maju, silakan. Ya, maju. Yang pertama. 1. Syahadat. 2. Salat. 3. Puasa. 4. Zakat. 5. Pergi haji bagi orang yang mampu. Mantap. Terus. Hadiah dari Ustaz. Ini uang Ustaz berkah. Ini uang Ustaz berkah ini. Ya, itu uang Ustaz. Insyaallah Ustaz dari Ustaz berkah. Ya, adik-adik yang berbahagia, supaya nggak ngantuk karena sudah malam. Kalau lihat api kan terbakar gitu ya. Lagi ya. Pikir kalian bisa magician. Sebentar lagi kita munculkan lagi slow. Ibu-ibu, bapak-bapak yang berbahagia.
berbahagia, alhamdulillah Masjid Al Muslimin ini kita dapat ya mengadakan acara 1 Muharram, memperingati acara 1 Muharram ini sangat baik sekali. Karena kita lihat di tempat-tempat lain ya tidak mengadakan peringatan ini. Ini satu masjid yang terbaik. Nah, beri apresiasi kepada ketua panitia serta jajarannya. Tepuk tangan yang mulia. Ya, 1 Muharram atau tahun baru Islam ya, 1 Muharram atau tahun baru Islam ini ya telah ya kita hadapi. Adik-adik jangan bergaduh pula kamu di sini. Ya, tahun 1444 Hijriah sudah berlalu. Sekarang tahun 1445 Hijriah, lembaran baru. Kita harus hijrah. Hijrah artinya berpindah tempat dari satu daerah ke daerah yang lain, atau berpindah dari perbuatan buruk menuju perbuatan yang baik. Jadi dalam bulan Muharram ini ada peristiwa besar, yaitu hijrahnya Nabi Muhammad dari kota Mekah Al-Mukarramah menuju kota Madinah Al-Munawwarah pada tahun 622 Masehi yang lalu. Kenapa Nabi Muhammad hijrah, meninggalkan kampung halaman yang sangat ia cintai, meninggalkan keluarganya? Karena pada saat itu keadaan sudah sangat menyakitkan, sudah sangat luar biasa. Adik-adik, yang sabar ya. Kalau Ustaz harus sabar nanti. Ya, jadi pada saat itu keadaan kota Mekah sudah tidak stabil, makanya Nabi Muhammad melakukan hijrah. Jadi hijrahnya ini step by step. Para sahabat dulu yang pergi hijrah, sahabat pun bertanya, kenapa kita tidak berhijrah bareng-bareng ya Rasul? Rasul berkata, karena yang dicari oleh orang kafir Quraisy saya. Makanya kalian dahulu, kalau nanti kita bareng-bareng, kita akan dibantai sama mereka. Akhirnya para sahabat yang lain berpindah tempat, berhijrah dari kota Mekah ke kota Madinah. Dan Rasulullah berhijrah saat ia meninggalkan atau ketika turun wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak-bapak, ibu-ibu yang berbahagia, hijrah ini adalah perjalanan iman. Kalau sudah iman yang berbicara, yang sulit jadi mudah. Ya, yang kedua, yang susah menjadi mudah. Itulah perjalanan iman. Perjalanan iman ini akan menyenangkan hati kita. Jadi pada saat itu, ibu-ibu, orang-orang kafir Quraisy bermusyawarah. Ya, ini Ustaz jelaskan lagi ya. Ya, bapak Nabi yang pertama namanya Abdullah. Ya, Abdullah. Abdullah punya bapak bernama Abdul Muthalib. Abdul Muthalib punya bapak namanya Hashim. Hashim punya bapak namanya Abdi Manaf. Abdi Manaf punya bapak bernama Qusay. Siapa yang bisa? Saya kasih aja. Ada? Siapa nama bapak Nabi Muhammad? Maju ke depan. Siapa nama bapak Nabi Muhammad? Siapa yang berani? Maju ke depan. Siapa? Ada? Ini yang perempuan? Adik-adik yang perempuan? Maju ke depan. Silakan.
Muhammad. Nah, akhirnya begini. Nah, betul? Nah, betul. Nama bapaknya Abdullah? Abdul Muthalib. Nama bapaknya Abdul Muthalib? Hashim. Nama bapaknya si Hashim? Abdi mana? Nama bapaknya Abdi mana? Oh, nah ini harus tahu generasi muda silsilah Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Beri tepuk tangan Surya. Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Jadi maksudnya apa? Di Kusoi ini adalah pendiri namanya Darun Nadwa. Darun Nadwa itu tempat berkumpulnya orang-orang kafir Quraisy apabila mengadakan acara atau pertemuan. Nah, kalau orang kafir tempatnya seperti jambul. Jadi setiap ada acara di Darun Nadwa ini, disinilah Kibarul Quraisy berkumpul untuk bermusyawarah bagaimana cara membunuh Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sungguh sangat menyakitkan, ya. Mereka berkumpul di tempat kakek kita untuk membunuh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi para Kibarul Quraisy berkumpul, yang dipimpin ketuanya Abu Jahal. Nah, Abu Jahal apa artinya? Ada yang tahu? Abu Jahal, ada yang tahu artinya? Ustaz kasih dia mesti banyak amplopnya udah saya siapkan nih. Apa artinya Abu Jahal? Ada yang tahu? Ini adik-adik yang perempuan. Abu itu artinya bapak, Jahal itu artinya bodoh, bapak bodoh. Tetapi bapak bodoh kenapa bisa menjadi pimpinan sidang? Abu Jahal ini bodoh apabila melakukan perbuatan baik. Kalau dia melakukan perbuatan buruk, Abu Jahal jadi pintar. Ya, jadi ini remaja-remaja masjid, RRI ini. Kalau nanti ada kawan-kawan seperti Abu Jahal bilang, dia untuk yang buruk-buruk cerdas dia, tapi kalau untuk yang baik-baik bodoh otaknya. Bagaimana kegiatan memperingati 1 Muharram? Diam dia, kebodoh dia. Ini Abu Jahal juga ini. Tapi bagaimana acara malam tahun baru Hijriah, malam tahun baru Masehi, barulah mainlah otaknya. Kita panggil keyboard, kita panggil cewek-cewek, minuman keras dan sebagainya. Ini Abu Jahal. Abu Jahal itu dia. Jadi semua para pimpinan berbicara. Jadi para pimpinan Quraisy berbicara. Pimpinan pertama berkata, udah kita usir aja Nabi Muhammad biar kita tenang. Yang kedua berkata, udah kita ikat Nabi Muhammad, kemudian kita jemur di samping Ka'bah dan jangan dikasih makan sampai dia mati. Pendapat itu pun ditolak. Pendapat ketiga, kita panggil orang yang paling hebat, orang Quraisy ini datang ke rumahnya dengan pedang yang panjang tebas leher Nabi Muhammad. Pendapat ini pun ditolak. Yang keempat akhirnya
Setiap suku mengutus satu pemuda. Setiap pemuda datang ke rumah Muhammad nanti malam, kita tusuk bersama-sama supaya keluarga Nabi Muhammad tidak bisa dendam kepada semua suku yang ada di Arab ini. Jadi pada malam hari itu orang-orang kafir Quraisy bersiasat untuk membunuh Nabi Muhammad SAW. Tetapi Nabi Muhammad dapat WA dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau zaman sekarang, ya Allah menurunkan wahyunya, ya melalui malaikat Jibril. Malaikat Jibril pun berkata kepada Nabi Muhammad, perintah hijrah sudah turun. Jadi pada saat itu Nabi Muhammad mengetahui, dan Nabi Muhammad berkata kepada Abu Bakar sahabatnya untuk melakukan hijrah. Melakukan hijrah. Jadi pada malam hari itu pergilah Abu Bakar, begitu juga Nabi Muhammad berhijrah. Ya, ketika Nabi Muhammad di dalam rumah, orang-orang Quraisy tadi sudah berkumpul mengelilingi rumahnya untuk membunuhnya. Kemudian ia memerintahkan Ali bin Abi Thalib untuk tidur di tempat tidurnya. Kemudian ia pun keluar dengan mengambil segenggam pasir, kemudian ia melemparkannya seraya membaca, wa ja'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim saddan fa asyainahum fahum la yubsirun. Ada yang tahu artinya, adik-adik? Siapa yang tahu artinya? Wa ja'alna min baini aydihim sadda wa min khalfihim sadda faghshaynahum fahum la yubsirun. Abang-abang BKPR ini ada yang tahu artinya? Ini ayat masyhur ini. Udah saya siapkan hadiah ini. Cepet ya. Nantilah kalau udah Ustaz dan cair. Ustaz belum cair pun. Ya. Jadi artinya, ya kami jadikan di hadapan mereka itu dinding, begitu juga di belakang mereka dinding, sampai mereka tidak dapat melihat. Ya, jadi ketika itu mereka tidak dapat melihat. Nabi Muhammad keluar dari rumah dengan aman, kemudian bertemu dengan Abu Bakar, ya di luar kota Mekah, dan mereka bersembunyi di Gua Sur. Ya, ketika eksekusi akan dilakukan, mereka pun masuk. Ketika ingin membunuh, mereka melihat yang tidur itu bukan Nabi Muhammad, tetapi Ali bin Abi Thalib. Dan mereka pun bertanya, mana Muhammad? Ali tidak mau menjawab, dan mereka mencari Nabi Muhammad ke seluruh penjuru kota Mekah. Dan Abu Jahal marah. Wahai orang-orang Mekah, katanya, yang memberi pengumuman, barang siapa yang bisa menemukan Muhammad hidup atau mati, akan mendapat hadiah yang besar, katanya. Sibuklah seluruh masyarakat yang Mekah mencari Muhammad. Makanya Nabi Muhammad dan Abu Bakar bersembunyi di Gua Sur selama 3 hari dan 3 malam. Kemudian sesudah tenang, barulah mereka hijrah ke kota Madinah. Inilah perjalanan Muharram ini. Ya, yang kedua, Muharram ini banyak kejadian-kejadian yang luar biasa, yang dihadapi oleh Nabi dan Rasul. Ya, anak-anak, apa? Siapa yang tahu kejadian? Ya, pada tanggal 10 Muharram atau Asyura. Jadi amalan-amalan kebaikan salah satunya adalah Asyura. 10 Muharram. Tapi kejadian yang pertama, bagaimana Raja Namrud membakar Nabi Ibrahim alaihissalam. Itu Nabi Ibrahim itu dibakar oleh Raja Namrud, tetapi ia tidak terbakar karena perlindungan Allah
Subhanahu wa ta'ala. Allah Tuhannya api, Allah berkata kepada api, ya nar, kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Wahai api, jadilah engkau dingin dan menyelamatkan Ibrahim alaihissalam. Jadi Ibrahim setelah api padam, ia pun selamat. Ya. Yang kedua apa kejadiannya? 10 Muharram, ada yang tahu anak-anak? Penciptaan Nabi Adam begitu, Nabi juga Siti Hawa pada 10 Muharram. Yang ketiga apa? Ada yang tahu? Kejadian pada 10 Muharram. Ada yang tahu kalian? Adik-adik? Nabi Yakub, ya dia sembuh dari penyakitnya. Jadi banyak kejadian-kejadian dari 10 Muharram ini. Makanya 10 Muharram nanti pada hari Jumat kita disunahkan untuk berpuasa. Untuk apa? Karena puasa pahalanya akan mengampuni dosa-dosa kita yang lalu. Jadi kalau ibu-ibu mau diampuni dosa-dosa yang lalu, puasa tanggal 10 Muharram. Kan 1 hari puasa, dosa kita yang lalu akan diampuni oleh Allah. Enak tak Bu? Luar biasa. Inilah dia. Makanya di bulan Muharram ini awal tahun baru Hijriah. Makanya kita harus memperingatinya. Bapak-bapak, ibu-ibu yang kami muliakan, sepertinya malam pun sudah menjelang, mudah mengantuk kita semua. Ya, belum. Ya, demikianlah tausiah singkat Ustadz ini, semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Jikalau dirasa kata-kata Ustadz kasar, Ustadz mohon maaf, karena Ustadz makhluk kasar, bukan makhluk halus. Kalau dirasa kata-kata Ustadz kurang berkenan, Ustadz mohon maaf, karena Ustadz manusia biasa, bukan makhluk luar angkasa. Kalau ada jarum yang patah, jangan disimpan sampai berkarat. Kalau ada kata-kata yang salah, maafkan Ustadz dunia akhirat. Kalau ada jarum yang patah, siapa yang matahin? Kalau ada kata-kata yang salah, maafkan Ustadz lahir dan batin. Waduh, dua kedondong, sekian dulu dong. Burung irian, burung cenderawasi, cukup sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk mengambil keberkahan, marilah kita berdoa.